Oke. Coding progress cuman gitu. Kita mau rekam tuh supaya sharing di YouTube. Itu latar macam begini. Fat. Aku cuma Echal pemuka nih. Iya, Sukma mana? Sukma dan Ingat. bagaimana lebih bagaimana? Oke. Dia dapat dengar. Ini Fat, ini anak mau tanya nih. Sekarang misalnya ini orang baru awal coba Anda jelaskan tahap awal tes LPDP ini bagaimana beasiswa nih? Oke ya. Jadi kita jelaskan langsung Neng. Dia punya website begitu contoh buka. Iya coba Anda screen tuh. Iya share screen lah tuh. Mana betutup dengan ini lu dingin. Begitu ya. Bagaimana sampai Amerika nih? Iya sih bagi di kaki anak terkuat. Oke. Apa sudah? Wait. Share screen gimana ya? You wanna try, Fat? Sabar, share screen dulu. Share screen mana ya? Itu tuh. Oke. Yap. Dapat ya? Dapat lihat. Ini. Sabar, ini kita Simonev. Nanti kalau ini sudah dapat DP beasiswa, nanti ada dia punya akun ini dapat inilah. Aktivasi toh. Ini tentang trompet keuangan lah, tapi bukan ini yang nanti. Dong transfer nih? Iya, transfer tuh begini kan banyak lah. Itu berapa tuh dia cuma jelasin nominal tuh 15.500 yang apa tuh? Itu toh. Nah, sama yang begini, ini 4.500 itu 64 juta. Kalau sekarang 1.000, orang dapat ada kenaikan, jadi dapat 5.100 sekitar 70-an juta gitu per 3 bulan. Per bulan? 70 apa 80-an juta. Kemarin lupa ditransfer 80 kayaknya. Per 3 bulan. 5.100. Terus ada ini uang buku per tahun dapat ini. Cuma ini kan kita bisa gunakan untuk, ya bisa buat buku, bisa buat beli gadget untuk orang kebutuhan di sini, kebutuhan belajar. Oke, next. Ini dia, ya pertama-tama itu kan bikin akun toh, LPDP begitu. Lalu kita masuk ke akun itu, bukan ini, LPDP login ya. Beasiswa LPDP, ini dia. Alright. Ya, nah kan nanti kita masuk ke sini, sistem ini. Harus menggunakan akun Google seperti itu. Di sini ada buklet, nanti 2023 kan muncul lagi dia panduan dan buklet yang terbaru begitu. Cuma biasanya dorang berdasarkan yang lama dulu, kalau memang yang pengen daftar toh, mau cari-cari universitas, biasa dong pakai yang lama dulu. Kalau misalnya ada perbaruan baru dorang menyesuaikan, karena kan masih ada waktu sekitar 1 bulan. Ini orang harus bikin ini baru untuk ini. Kita sudah bikin kita pe email, Fato. Kita bisa tuh. Kita belum bikin, kita pakai kita pe email lama. Pas masuk kan kayak bikin email begitu, bikin apapun data-data tuh. Nah itu data-data tuh dong so bilang bahwa email Anda nomor KTP Anda sudah terdaftar. Berarti sudah pernah daftar? Iya, cuma tak bisa login gara-gara belum verifikasi sampai sekarang ternyata. Iya, semua juga sama. Ini tidak memiliki link verifikasi? Iya, so kirim begitu sudah. Jadi dong bilang kalau tak ada link verifikasi,
berarti ngono sudah terdaftar. Sedangkan belum terkirim link verifikasi di email sampai sekarang. Cek di ininya di apa? Itu muncul kayak begini, Fatana punya ini masuk kayak begini, email atau password salah. Dan kita juga lupa. Cuma kan kita ada kemarin di email kan, jadi bisa dicek. Kita lupa tuh. Awas Anda buka email kong keluar email lain lagi. Berbahaya. Jadi Ecel mulai. Ini tambah. Si Ecel kan ini nih. Namanya Ecel. So siapa tuh? Itu apa? Itu atau terakan baku email. Bye-bye. Itu mau lanjut sekolah lihat Dia lanjut di Indonesia nih. S3-nya. S3 kan dong dapat kerjasama tuh, jadi dong cuma 3 tahun begitu dapat kerjasama dengan kampus di Jawa Tengah. Supaya kan sama-sama toh dia lulus, kita juga lulus di sini. Betul. Nah ini biasa kalau terus pakai email LPDP ini banyak sekali nih, LPDP semua lah pokoknya. Password. Lupa kemarin passwordnya. Ini kenapa LPDP minta untuk orang pakai email sendiri, email yang baru, karena ini tuh banyak sekali email keluar masuk. Tapi bagaimana kalau tuh sudah daftar begitu? Nanti ini coba email ke sini CSO LPDP, kita kirim dia punya ini ya. Dia punya alamat email. Ini tanya di sini, saya sudah mendaftar tapi tidak bisa login seperti itu. Oh nice. Masuk foto. Sabar. Kita lihat dulu. Itu kita kirim di grup, dia punya alamat email. Kalau tidak, bisa juga dengan kunjungi ini. Kunjungi ini, namanya tiket bantuan LPDP. Jadi ketik di Google tiket LPDP, tiket bantuan LPDP. Nanti kita bisa bikin tiket bantuan di sini, nanti orang respon. Nah, bikin akun dulu ke tiket bantuan ini, pakai akun yang LPDP yang kemarin mau bikin, seperti ini toh. Login aja pakai email. Nanti tanya, apa saja bisa ditanyakan sini terkait dengan beasiswa. Bagi yang sudah penerima beasiswa maupun yang baru mau daftar. Fat, berarti email pakai email lenton daftar kemarin ke Pak? Iya, nah ini nanti ini kan. Ini klik buat tiket, ini sama dengan kita ya, kayak begini nih. Kita tanya tunjangan keluarga, tunjangan misalnya seperti ini, tunjangan pencairan LA lah seperti ini, yang sudah. Nah, kita tanya tuh, halo, perkenalkan dulu nama, siapa, kemudian nanti ada dari dorang agen itu balas seperti ini. Nanti terus diminta untuk isi data dan segala macam di sini. Kalau ini paling satu minggu lah begitu sudah ada hasil begitu. Yang penting follow up terus, kalau misalnya memang belum, kan ada bisa ini toh, bisa orang balas di dia punya komentar di bawah. Sama dengan ini. Nah, ini kan dia bilang
Lalu kita bisa balas begini, bisa kalau belum selesai bisa orang ketik lagi, kayak orang chatting lah begitu. Iya, tahu. Orang replay, kalau sudah selesai berarti resolve, dia sudah selesai masalah. Ini nanti dia centang biru begini, hijau, jadi hijau resolve sudah selesai. Ini nanti ini yang dorong belum respon. Jadi sampai komunikasi dengan LPDP itu semua by email, atau bisa juga telepon. Kalau memang butuh telepon, ditelepon saja, Cal. Di nomor mana tuh? Nomor tuh ini, sabar. Ini nomor telepon LPDP nih. Ini 134. Semua telepon kemarin tuh tapi. Cuma 134 itu sih. Sabar. Login LPDP. Ini nggak pakai apa, Fat? Nggak pakai wifi di apartemen kah? Iya, pakai wifi di apartemen. Tethering. Wifi di apartemen. Itu. Ini call center nih, call center. Coba kita. Itu. Cocok. Nanti anak coba telepon. Oh, dia di Cikini alamatnya. Iya, di Cikini. Iya, dia sampai hotel tuh. Iya. Gedung Dana Diaksa. Fat, itu ngana apartemen per bulan ngambil berapa? Mingana ini tanya itu. Misapa dengan ini. Maksudnya itu sudah wifi sekali. Allah Akbar. Kalau di kota kecil bagian murah, cuma 500. Kalau misalnya orang bertiga atau berempat bisa bagi-bagi, no? Jadi bisa 300, 350. Tergantung. Kalau ini dia punya sebutannya college town atau kota cuma untuk kota pelajar begitu. Jadi kan kota kecil jadi murah. $500. 545 sekitar berapa? 8 juta. 8 juta. Iya. Capital garuk kepala. Karena kalau tuh berpikir tuh biaya sendiri itu bisa tuh marah ada host. DP ini saja di sini apa namanya? SPP saja itu bisa 200 sampai 300 juta per semester. Berarti murah. SPP per semester. Per semester. Itu berapa tuh dia, Fat? Itu tuh. Coba bayangkan kalau orang sendiri yang mau sekolah pakai biaya sendiri. Per semester berapa? 200 juta? 200 sampai 300 juta, tergantung kampus kan. Sekali. Berarti akan tuh itu, dari LPDP, so bayar langsung sudah itu? Langsung bayar langsung sama dengan Trump ini. Nah, ini coba orang buka satu-satu ya. Dia punya admission. Nah, ini yang jadi harus sebelum daftar, itu harus ini dulu, cari tahu kampus dulu yang mau daftar. Orang minimal buka dorang P. Sama dengan ini kan dia di bawah di Urban Design and Planning, ini di bawah Departemen Arsitektur kalau tidak salah ini. Nah, di sini orang bisa buka kan. Ini dia program PhD-nya, ada program masternya di sini, ada Master of Urban Planning, ada Master of Infrastructure Planning and Management, dengan dia punya S3 Urban Design and Planning Program. Di sini kalau planning program itu dia benar-benar belajar kebijakan di sini. Tapi itu PhD Urban Design and Planning Program. Berarti maksudnya so gabungan nih Urban Design tambah dengan program provide. Orang kan bisa lihat sini. Ini Washington. Ya, ini programnya disiplin ilmunya itu dari ilmu arsitektur sampai ke sosiologi. Dia fokus on interdisciplinary study. Jadi dia interdisiplin study begitu. Itu di mana? Ini di Urban Design, ya Washington. Ini untuk amat pas nih kalau. Ini dia belajar tentang neighborhood, itu kayak lingkungan perkotaan metropolitan area. Dari neighborhood itu maksudnya kayak permukiman begitu, lingkungan permukiman hingga ke lingkungan
perkotaan metropolitan. Kemudian interrelationship, hubungan antara physical environment, lingkungan fisik, dan sosial, ekonomi, politik, political institution, dan proses untuk membentuk urban area. Ini menarik ini. Bagus ini jauh. Iya bagus ini. Jadi dia nanti belajarnya itu terkait dengan social science, natural resources, tentang ya Sumber daya alam. sumber daya alam dan Engineering area. Engineering ini kan engineering di sini kan dia penggunaan teknologi kan di bidang perencanaan seperti itu. Paling banyak kan pakai GIS dan begitulah, cuma hal-hal terkait dengan pemetaan seperti itu kalau dia punya teknologi, atau juga bisa pakai teknologi remote sensing dan sebagainya. Tapi itu nanti di perkuliahan tergantung orang kau mau minatnya kemana, tergantung orang punya disertasi ya. Mau lebih ke ekonomi kah, atau politiknya, atau lingkungan, atau sosialnya. Iya, paham. Nah, Ini di apa Washington nih? Washington. Ini kita lihat admission-nya. Admission itu kayak pendaftarannya, tolong lihat. Nah, di sini ada, kayaknya ini peminatannya nih. Ini ada urban ecology and well-being. Kemudian ada urban development process, jadi proses pembangunan kawasan perkotaan. Kemudian ada urban environment and transportation, kayak ini kita nih. Transportation. Jadi kayaknya dia ada tiga core yang tiga peminatan, mau lebih ke transportasi, lebih ke development itu terkait dengan ini economic, housing, real estate, community development, sosiopolitik, relationship. Nah, kayaknya di sini nih urban development process nih. Iya, atau ini ekologi lebih ke lingkungan ya. Rencana lingkungan, karena ini ekosistem function ya, dan begitu. Kemudian coba, oke, nanti kalau misalnya tertarik bisa orang mulai komunikasi dengan dia punya profesor. Dengan dia punya profesor kan di sini ada. Tinggal cek aja dia punya faculty and staff. Oke, sini. Fakulti itu staff, dosen-dosen begitu. Nah. Ini kampus yang terbaik, Alfred? Hah? Ini kampus yang masuk di list. Bukan, jangan sampai maksudnya terbaik sekali kontong saingan hancur, maksudnya yang biasa-biasa Bisa. Nanti misalnya kayak begini kan orang bisa komunikasi. Oke, kita ke ini Washington University St. Louis. Ini St. Louis beda lagi. Yang tadi Washington yang di negara bagian Washington, Oregon kalau tidak salah. Portland. Itu dia di utara pantai barat. Jadi dia menghadap lautan Pasifik. Coba kita buka maps ya. Itu kalau tsunami mati semua tuh. Ini berpikir terlalu jauh. Bukan, maksudnya jangan sampai mati di Amerika, Pak. Mati di peradaban. Iya. Nah, dia negara bagian Washington itu di sini. Nah, ini. Ibu kotanya Seattle. Ini di perbatasan Kanada, Vancouver. Di atas sekali berarti. Di atas. Ya, dingin di sini dingin. Ada ini Yakama Indian Reservation ya. Sini ada komunitas orang Indian juga ternyata. Nah, ini kan dia punya lokasi seperti ini. Nah, dekat San Francisco ini. Sini. Kalau kita tuh di sini, bawah sini. Iya, Alabama AL tuh. Nah, Alabama tuh. Kalau Illinois di sini. Iya. Illinois tuh. Iya, Illinois. Pokoknya daerah-daerah utara ini, bagian sini, utara dan tengah sini itu paling dingin. Kalau musim dingin begini memang ancur-ancur di sana. Nggak situ musim salju sekarang, Fatih? Kita di sini aja, ini bagian tenggara ini kita dekat dengan Georgia dengan Florida di sini.
dengan Mississippi, ini sungai paling bersejarah di Amerika. Ini orang-orang Eropa dulu dorang menuju bagian tengah Amerika tuh dorang melalui sungai Mississippi ini ke pedalaman. Dia masuk sampai ke Illinois sini. Iya, jadi ini kan Amerika tuh dia terbagi 2 wilayah utama. Jadi bagian timur dia dibatasi oleh sungai Mississippi ini sampai ke utara. Baru bagian bagian tengah ini bagian tengah sini agak gersang, padang pasir. Kemudian bagian barat di sini agak pegunungan tinggi dan kering. Jadi daerah paling subur di Amerika tuh bagian sini. Paling rame lah daerah sini, timur. Karena lahannya tuh luas, datar, kemudian subur. Nah, anak-anak yang itu tuh dong di sini di New York, di Washington DC di sini. Oh, itu papi di situ Washington. Papi di sini Washington DC orang sini. Jadi kita aja bayangkan ini dapatnya dekat toh. Dari Washington DC ke Alabama ini butuh waktu 22 jam perjalanan kereta. Iya, mulai Jawa satu tuh. Kalau naik pesawat 4 jam loh ke sini. Ih, jauh sekali 4 jam. Jauh. Dari Washington DC sini ke San Francisco itu bisa 6 sampai 7 jam terbang. Bayangkan terbang ini kan Amerika lebih luas dari Eropa. Coba lihat dia, Amerika Serikat sendiri ini aja tarupa dia di sini dari Portugal sampai Ukraina apa? Sampai perbatasan sini. Sebesar ini, besar sekali Amerika ini. Nah, Fat. Terus kalau yang tadi yang Saint Louis itu di mana? Di Washington, ya. di Washington Washington mana? Saint Louis, coba ya. Washington Saint itu. Washington Saint Louis. Nah, ini kampusnya. Oke, kita zoom out. Kalau yang Washington tadi kan dia ada di Washington. barat, Pak. Ini dia di kota Saint Louis, kota besar ini di negara bagian Missouri. Ini Zul Firman. Oh, dekat. Zul Firman di sini. Dekat Illinois itu. Iya, dekat Chicago ini, dekat juga Nong Firman ini Zul Firman. Iya, tahu. Dia di situ ya? Ya. Kemarin kan dia S2 di Missouri itu. Dia S2-nya di Missouri sini kan. Tunggal di mana? Di situ tunggal di mana, Fat? Di Alabama, Pak. Ini Alabama di bawah sini. Ini Birmingham. Kita pe kota tuh. Nah, ini kita pe kota nih, Tuscaloosa nih. Berarti Fat dari mana pipet orang dekat saja. Dapat lihat. Tinggal lurus-lurus ke atas begini, ta? Iya. Ada kereta kok, ada jalan darat bisa juga ke atas. Ini kota terbesar di bawah itu di bagian tenggara itu Atlanta dengan ini Miami ini. Miami Florida di sini kalau misalnya mau pergi yang Disney itu Disneyland segala macam pantai-pantai di sini kan semua di sini. Dorang berbatasan langsung dengan Kuba, kemudian negara-negara di Amerika Tengah, Republik Dominika, ini Teluk Meksiko kan, kemudian Meksiko. Despacito yang Papua itu ke bawah. Oh, berarti tadi di barat situ terus kemana lagi? Kemudian terang lihat dulu. Ini Doctor of Sustainable Urbanism. Dia sama juga nih, kayak mirip. Involving complex social, cultural, political, economic, and scientific issues. Nah, it's up to scientific issue itu enak tuh. Nah, ini kita bisa lihat kurikulumnya dia. Oke, kurikulum terang cek. Programnya. Oh, programnya di sini ada general examination dengan teaching. Di sini harus kayaknya wajib teaching nih, wajib ngajar. Wajib apa? Ngajar. Jadi kayak praktek ngajar begitu. Diskusi lah. Karena beberapa kampus S3 itu memang dorang dapat kasih mata kuliah yang harus ngajar begitu. Ya, ada itu speaking itu mesti cari begini. Tak apa-apa di sini tuh tara bahasa tuh biasa aja. Kemudian ini ada
Georgia Tech. Ini dekat nih. Georgia dekat, sama Maryland juga dekat ya? Georgia ini cuma di sini, Atlanta. Ini Georgia kita. Tech tuh. Ini di sini. Di Oh, dekat Atlanta. sekali berarti. Iya, ini kota besar tuh dia. Kemarin kan kita dari sini. Kota besar dia. Ini nanti Piala Dunia di sini. Dia punya stadion. Itu sudah. Di sini dia punya stadion ini. Sabar kita. Salah satu kota paling dekat dengan kita untuk Piala Dunia kan di sini. Sekitar 5 jam naik bis. Waktu naik ini naik. Itu sudah. Pas tundingan Messi suka banget tuh. Nggak check-in kos-kosan situ sudah. Apa? Paus ada terus. Nah, ini dia punya stadion nih. Mercedes-Benz Stadium. Itu Kerdeleng stadion itu nanti kita nonton di situ ke bawah tuh. Insya Allah. Lihat tumbuh stadion di Amerika nih. Gila tuh. Gila. Bayangkan Echal ngana kuliah di sini baru nonton Piala Dunia di sini. Karena terus bilang kita sebayangin tiap hari itu barang. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lihat ya. Ini City and Regional Planning di ini PhD. Rata-rata kalau kita lihat mungkin sama, cuma tergantung konsentrasi apa tadi itu. Iya. Ini bagus ya Georgia deh. Ini bukan Georgia, ini apa namanya? Georgia. Iya, Georgia. Negara bagiannya Georgia, di kotanya Atlanta. Dia nama kampus Georgia Tech nih. Georgia Tech atau Georgia Institute of Technology. Coba Echal sebut dulu. Baca ini, baca. Georgia Institute of Technology. Mantap. Kerdele. Coba bukan itu tuh. DP konsentrasi apa tuh? Ya, ini lihat ini ya. Dia punya wajib yang kita bilang tadi, core yang harus kita ambil. Itu ada advanced planning teori ini. Teori perencanaan lah. Yang advance, yang lebih yang tinggi. Lebih maju, yang tinggi. Yang belajar tuh itu tentang Daniel Burham dan kawan-kawan, Todaro dan Urban dan kan ada advanced urban regional development teori. Kemudian ada research, design, and qualitative method. Fenomenologi itu. Iya. Kemudian ada spesifik apa ini? Kurang tahu ini apa. Kemudian ada PhD Foundation Seminar. Kemudian ada seminar in research and pedagogy. Ada juga ada comprehensive exam. Kemudian terakhir itu ada disertasi. Jadi harus lewat 2 ujian ini. 3 sih ujian proposal, defense, komprehensif dan disertasi. Oh, berarti sama dengan Indonesia punya ini. Sama aja. Indonesia itu kan tiru-tiru Amerika dia punya ini. Kalau mana punya di situ sama dengan ini DP metode. Metode kita belajar kuantitatif, kualitatif di sini, terpisah. Tapi itu kayaknya Indonesia sekali tuh. Yang mana? Tadi turun itu tuh ngalih dari pengantar dulu teori. Tong lihat tuh di sini. Nah, School of City and Regional Planning, College of Design. Orang lihat dia punya. Oke. Nah, ini dia punya handbook coursework-nya. Kita lihat kita lihat mata kuliahnya. Cilaka ini. Kuliah dokter ini tuh bagaimana? Kuliah dokter nih sama dengan kuliah S2 begitu kah bagaimana tuh? Kuliahnya sama. Cuma kan yang membedakan itu orang punya riset sendiri. Di sini soalnya untuk program doktoral itu orang di program doktoral itu butuh bukan di program graduate atau pasca sarjana itu bisa diselesaikan dalam tesis maupun non tesis kalau S2 kan. Nah, kalau untuk melanjutkan ke program S3 itu biasanya dorang minta yang dia punya S2 tuh harus tesis, begitu ada tesisnya. Karena kan dia nanti riset, soalnya yang non tesis itu biasanya banyak yang ditolak begitu.
Karena dia tidak punya background penelitian. Karena S3 itu kan dia ibarat kita bikin riset, cuma mata-mata kuliah ini yang dia mendukung orang punya riset begitu. Oh. Bukan ya memang syarat lulus juga harus kita selesaikan sekian ini. Cuma kan orang ambil sesuai dengan kita punya kebutuhan kan mata kuliahnya. Berarti tara generali dia lebih spesifik. Yap. Ini tadi apa nama tuh? Georgia Tech. Georgia Tech apa tuh? Ini checklistnya, kita lihat dulu checklistnya. Ini Fat, Georgia Tech ini ada di apa lagi? Itu ini LPDP. Yap, ini nanti dorang minta application graduate admission, 3 recommendation letter, kemudian official transcript, kemudian ada graduate record examination GRE score. GRE ini nanti kalau misalnya lulus LPDP nanti kasih apa namanya pelatihan untuk ini juga. Nanti kalau setiap ke Amerika pasti harus lewat tes ini kayak tes TPA tapi tes versi Amerika. Kemudian di DP tempat tes di Jakarta. Kemudian ini English atau ya pakai TOEFL atau other than English. TOEFL tuh ITP dan terima keterangan tuh ya? ITP tidak tahu ya. Kita harus komunikasi dengan kampus. Jadi orang ini dia ITP-nya IBT-nya skor 100. IBT ya ini, IBT bukan ini. Tapi ini kan dia biasanya dorang belum perbaharui, jadi orang harus langsung tanya ke programnya, ke kampusnya begitu. Baru ini tadi kan bilang apa tuh Fatih? GRE itu ya? GRE ini minimum skor 150 verbal, kuantitatif mulu, analitik, TPA lah, TPA. Oh iya cocok. Tapi bahasa Inggris ya? Tapi ini tes bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Tapi ini biasanya dia punya nilai ini kan bisa orang bisa nego sebenarnya dengan kampus. Yang penting paling utama mau masuk di S3 itu di Amerika, orang dapat ini dulu, advisor dulu. Advisor itu apa? Advisor itu orang punya pembimbing. Orang harus komunikasi dengan pembimbing dulu. Nah, students yang nanti masuk ke program PhD ini, dia will have completed the requirement for master. Dia harus menyelesaikan coursework ataupun bisa orang transfer. Jadi orang mata kuliah di S2 bisa orang transfer ke S3. Jadi orang tidak perlu lagi untuk mengambil mata kuliah serupa begitu yang orang pernah ambil di S2. Agak sulit ya ini. Ini bagus ini. Ini standar sih ini. Dia punya, semua kami minta begini juga. Iya, semuanya begini, kriterianya begini, persyaratan standar. Sabar, kita tanya dulu. Cuma itu. Sabar, ulang. Itu Fat, maksudnya tes TPA. Baru ulang. Nggak dengar itu. Itu apa? Ini dia apa itu GRE itu skor. Itu tes TPA dalam bahasa Inggris. Iya. Hama dan TPA itu ada laris salah jalan ke Inggris lagi nih. Semua orang dong hantam sabaran waktu itu. Hantam sabaran tapi dong tahu ternyata. Ada yang buta. Ada yang buta sama sekali. Karena tes TPA ini kan GRE ini biasanya untuk kampus-kampus seperti ini dorang minta tapi kayak yang penting ada nilai aja begitu. Ada rating lah. Yang penting ikut DPTS begitu. Tidak ada rate spesifik yang khusus. Itu kan tergantung juga. Kalau misalnya dong tulis di sini, bisa orang nego di dorang. Oh begitu ya. Fat, berarti apa namanya kalau doktoral ini tuh dia lebih penting kan nego dengan salah satu profesor atau doktor yang ada di kampus itu dibandingkan secara general aturan kampus yang dong buat nih. Iya. Jadi dengan profesor itu orang
orang mau bangun komunikasi untuk orang punya riset nanti. Kemudian dengan admission, dengan panitianya yang di kampus itu, orang mau nego dia punya syarat-syarat masuk begitu. Jadi misalnya orang punya GRE itu nilai, ya orang ada sertifikat tapi nilai tidak sesuai begitu. Jadi orang bisa minta, orang bilang boleh tidak ini orang punya nilai GRE ini di sini istilahnya di waive, kayak dikesampingkan begitu. Yang penting orang sudah ada sertifikatnya. Biasanya yang paling wajib itu sih nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris itu harus memenuhi. Kalau di kampus TOEFL begitu. TOEFL apa begitu biasanya. Kalau misalnya belum memenuhi, nanti orang kasih keluar yang namanya walaupun misalnya belum memenuhi tapi orang sudah punya advisor, orang nanti kasih keluar LOA unconditional, LOA kondisional. Oh, dong kasih keluar itu, tapi sebelum tong lulus harus selesaikan, begitulah kayak di UGM tuh. Tidak, jadi bisa jadi begitu. Cuma kan untuk pembiayaan LPDP minta masukkan LOA unconditional. Itu, jadi kita harus dapatkan LOA unconditional begitu. Jadi selama dia kasih kita kondisional, kita coba lobby aja di kampus. Apakah masih ada peluang-peluang lain begitu untuk kita bisa masuk ke kampus. Kalau misalnya tidak, ya kita cari kampus lain yang bisa. Terus komunikasi dengan kampus bukan cuma satu kan. Oke, ini kampus apa ini? Ini Maryland. University of Maryland. Ini dekat dekat ke Washington DC, dekat sekali. Masih satu kawasan lah, Washington DC dengan Maryland. Maryland. Jadi oke. Ya, Maryland tuh ada di sini. Nah, ini negara bagian Maryland. Jadi dekat aja dia dari Washington DC, Baltimore, kota-kota besar ya. Ini kan Washington DC, Baltimore, Philadelphia, New York. Ini dia masih satu jalur begitu, satu jalur. Jadi saling berdekatan. Kota-kota besar. Menarik. Ya, Urban and Regional Planning and Design. Ya, dia sama juga ya. Ini dia juga bicara tentang Maryland ini dekat sama Washington sama New York. Iya, dekat Washington DC. Ini dia bicara tentang urban planning, architecture, Education, historic preservation, kawasan bersejarah, real estate development, landscape architect. intinya semua masih masuk lah dan orang Iya. Namanya begini-begini kan masih masuk semua dan terang. Ini kan dia lengkap nih. Dia punya website apa, dia punya phone number apa, emailnya apa yang bisa orang mau tanya-tanya. Ini salah satu yang lengkap sih yang kita cek kemarin. Ini paling lengkap untuk Maryland, dan dia kampusnya kampus besar. Banyak prodinya. Nah, dia untuk general requirements-nya dia minta TOEFL, IELTS atau PTA. Oke, kita lihat untuk international student dia minta apa? Transkrip nilai, kemudian statement of purpose, itu kayak orang tulis esai gitu. English. Ini dia minta TOEFL. Kemudian PTA academic score, kemudian IELTS juga dia minta ini. Oke. Coba tinggal kasih lu, karena kasih tuh terus analis. Sabar, ini sih. Nah, Fat, terus apa namanya? Kampus ini kan tadi anak sini kan ada 3 nih tuh. Ada Maryland, kemudian George apa tadi satu tuh? Georgia Tech. Georgia Tech, Washington ini Saint Louis yang Washington Saint Louis yang dekat Ngana tuh.
Kalau Iya. yang jauh tadi kan Washington biasa sih itu. Washington biasa kan jauh sana gitu. Itu Nah, kampus semua yang ada di LPDP. ada. Ini kan semua yang di list LPDP kita sudah taruh sini. Cuma belum semua. Jadi ini kita baru list yang kita tahu saja. Cocok. Tapi kan masih ada banyak kampus yang belum ada di list. Betul, Fat. Ini kan sekarang anak tuh jadi bertanya begini. Kalau mudah-mudahan ini nih. Kamu nanya. Kalau tong mau tes nih tuh, tes ini langkah awal nih administrasi nih. Misalnya kayak kemarin persyaratan yang anak kirim tuh, tong esai dan lain sebagainya, semua tuh. Kalau itu tong bikin dalam bahasa Indonesia saya termasalah harus bahasa Inggris. Bahasa Indonesia? Oh, bahasa Indonesia saya tong upload dalam bahasa Indonesia termasalah, walaupun tuh doktoral. Yang bahasa Inggris itu nanti diproses ini apa namanya wawancara. Wawancara itu bisa join juga misalnya Inggris dengan Indonesia. Oh, cocok. Tunggu Fat, ini anak tanya. Jadi misalnya contoh nih, semua dokumen yang tong upload itu yang ada di akun Indong minta saja tuh. Yang ada di list tuh kita buka. Mana tuh? Afirmasi. Nah, terus gimana? Mana tuh? Ini. Woi, Maryland tadi bagaimana? Terputus tadi tuh. Maryland tadi sama saja. Dekat dengan Dekat dengan apa? Laki-laki ini tumpu angkatan. Oh, di foto apa ambil? Iya. Nah, ini baca dulu info banyak belum? Sudah, saya baca. Jadi program doktoral itu single degree, walaupun di Amerika itu kalau misalnya orang setelah menyelesaikan coursework-nya, mata-mata kuliah itu kita sebenarnya bisa wisuda S2 di Amerika. Kemudian lanjut untuk disertasi. Cuma kan di sini LPDP dia minta single degree, jadi tidak boleh double degree. Dan maksudnya iya betul. Paling lama 48 bulan atau 4 tahun nih. 4 tahun dan bisa diperpanjang ini kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang harus kita perpanjang, kita bisa minta perpanjang extend 1 semester. Bahkan teman satu itu di Korea dia sudah extend 1,5 tahun dari waktu yang seharusnya. Nah, ini kan dia minta LO untuk pendaftaran BPI daerah afirmasi telah mempunyai dan mengunggah LOA kondisional. Kalau tong sudah LOA atau bisa salah satu kampus saja. Cuma satu kampus saja. Yang tidak itu bisa yang wajib memilih 3 perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang ada di list. Oh, itu bisa yang mengikuti program pengayaan tuh ya. Bagi pendaftar BPI afirmasi daerah perguruan tinggi luar negeri saat pendaftaran tidak mendapatkan LOA unconditional dari perguruan tinggi tersebut, selama masa pencarian LOA unconditional, maka LPDP memberikan kesempatan kepada pendaftar untuk mendapatkan LOA unconditional dari perguruan tinggi dan program studi dalam negeri yang ada dalam daftar LPDP. Artinya kalau misalnya kita tidak mendapatkan LOA dari kampus-kampus tersebut, orang masih kasih kesempatan orang untuk mendaftar di dalam negeri. Memberi kesempatan kepada pendaftar untuk mendapatkan LOA kondisional dari perguruan tinggi dan program studi dalam negeri yang ada di list LPDP. Artinya, oke, kalau sudah memang tidak bisa sampai batas waktu tersebut, ya mau tidak mau orang alihkan beasiswanya ke dalam negeri daripada beasiswanya angus kan. Orang sudah apa ini beasiswa masa orang. Berapa lama, Fat? Itu waktunya berapa lama itu? Oke. Jadi
Makanya kenapa kita bilang ambil saja itu program pengayaan bahasa. Ini kan pengayaan bahasa untuk beasiswa afirmasi itu biasa dia dibagi dua. Ada yang satu itu 3 bulan. Kalau misalnya nilai IELTS atau TOEFL-nya itu udah tinggi, dia dikasih waktu 3 bulan. Kemudian kalau dia masih di bawah rata-rata dong kasih waktu 7 bulan. Plus perpanjang lagi misalnya kalau setelah 7 bulan kemudian tes ternyata masih pambodok lagi. Nah, dong kasih waktu 3 bulan lagi, 3 atau 4 bulan lagi untuk perpanjang. Nah, dorang kasih waktu itu, dorang kasih juga tes gratis dan uang bulanan pun dorang kasih. Nah, waktu pencarian LOA yang dihitung itu adalah setelah dia selesai dari program pengayaan bahasa 1,5 tahun, 1 tahun setengah. Jadi kan dia waktunya panjang tuh. Jadi ngoni selama proses pengayaan bahasa boleh tes mandiri di luar yang LPDP kasih. Misalnya LPDP kan kasih di akhir program kan untuk tes gratisnya itu. Jadi selesai program baru ada DP tes. Cuma di tengah program tuh kalau kita kayaknya bisa ini kita mau ambil tes dan nilainya bagus begitu. Nah, itu kan bisa dipakai untuk mendaftar. Jadi selama tidak perlu menunggu selesai program baru orang daftar kampus. Betul. Jadi orang memanfaatkan waktu yang program pengayaan bahasa itu kan orang manfaatkan waktu untuk mendaftar ke kampus. Plus ada 1,5 tahun setelah pengayaan bahasa. Betul. Tapi kalau walaupun biar putar sampai 1,5 tahun, tapi kalau tong ini mendaftar ke kampus terima misalnya tuh persyaratan boleh lengkap, berhenti dari pengayaan bahasa kemudian langsung ke kampus. Oh, cocok. Ya, ini biayanya penuh. Ada SPP atau SLP ini pendaftaran ini biasanya orang bayar dulu, nanti orang LPDP ganti untuk biaya pendaftaran ke kampus. Fat, tunggu sebelum mana lanjut anak tanyain dulu ini apa namanya, kalau untuk tong mendaftar awal nih itu tong langsung pilih 3 kampus itu, tidak boleh pilih ini LOA dari kampus lain tuh, hanya mendaftar di 3 kampus itu atau bagaimana? Jadi jadi kita bilang orang kebangun komunikasi dulu dengan kampus sejak awal, kira-kira orang mau dapat LOA dari 3 kampus mana nih? Fat, bukan, kita maksud nih ini menentukan 3 kampus itu apakah tong lulus baru tong tentukan 3 kampus? Tidak. Sebelum mendaftar ke LPDP orang sudah harus memilih 3 kampus. Maka kita bilang kan sebelum daftar LPDP orang sudah harus bangun komunikasi dengan kampus sebenarnya. Atau minimal orang riset itu kampus dan orang coba email begitu di dorang. Kira-kira orang mau daftar sini bagaimana? Jadi sudah pernah mencoba untuk kita daftar kampus. Itu akan jadi pertanyaan di ini loh, di wawancara. Jadi orang mau tanya, kalian kenapa milih kampus itu? Kemudian kalian sudah daftar di kampusnya belum? Kenapa daftar ke kampus itu? Jurusannya apa? Kelebihannya apa? Kenapa harus di kota itu? Biasa dong tanya-tanya begitu. Itu kan kalau misalnya kita sudah pernah melakukan komunikasi dengan kampus kan enak, atau orang mau jelaskan. Oh iya, kita sudah pernah komunikasi dengan kampus, namun karena saya belum dibiayai oleh LPDP untuk kampus itu, ya saya belum daftar begitu, masih sebatas di komunikasi 2 arah. Saya seperti itu tanya program studinya seperti apa, atau saya cari dulu advisornya. Biasanya kan cari advisor dulu tanpa kita harus mendaftar kan, advisor itu S3. Jadi orang komunikasi dengan advisor, tanya-tanya, kemudian misalnya tertarik, orang bilang oh saya tertarik, dan profesornya bilang oke, kalau begitu kamu lanjut ke proses untuk pendaftaran. Biasanya seperti itu. Jadi proses pendaftaran dengan proses orang approaching ke advisornya itu 2 hal yang berbeda dan bisa dilakukan terpisah ataupun bersama-sama begitu. Entah kita mau approaching ke profesornya dulu atau sekalian begitu, sambil daftar kita sambil coba dekat dengan profesornya. Kalau kemarin Fat kena daftar dokter, kita lihat di persyaratan tuh dokter dengan master untuk luar negeri semua sama persyaratan, untuk IELTS, kemudian untuk TOEFL, terada beda antara master dan dokter. Bedanya kita harus dapat advisor kalau di doktoral. Kalau S2 tidak perlu. Bukan, itu yang apa tuh? Ini scoringnya tuh, skornya tuh kita lihat sama.
Skor di mana? Di itu coba kena lihat tuh di untuk master dan doktor tuh. Misalnya TOEFL persyaratan harus berapa? LPDP atau kampus? LPDP. Oke. Sabar ya, kita cincin 5 detik. Bukan tuh tanya Alfred kemarin skor berapa? Yang sampai sana tuh dapat tanya kah bagaimana kah? Karena pertanyaan kurang berbobot. Bukan kalau dong tanya Sekarang bilang tuh bukan. skor ini dong suruh wawancara kah bagaimana kah tuh harus bahasa Inggris tuh repot lagi. Biar dapat tahu deh skor. Makanya mana aduh. Tanya yang langsung di pokok saja. Tanya-tanya begitu penting nih ke sana kudu suruh ngana skor ini ngana wawancara nggak coba bahasa Inggris. Memang bukan akademisi mana memang. Bukan, masalahnya itu komunikasi itu yang sampai itu skor begini kayak ngana skor 600. Dong wawancara pakai bahasa Inggris semua ke. Makanya kita belajar terus. Makanya yang sampai contohnya ada standar itu rata-rata. Ngana kemarin skor ITP berapa, Fat? ITP TOEFL ya sesuai dengan itu di atas yang pendaftaran itu. Berapa kita lupa yang pas daftar. Oke. Yang jelas di atas itu kan. Untuk program magister luar negeri. ITP 500. TOEFL IBT 61. PTA akademik 50, IELTS 6,0, Duolingo 95. Ini TOEP 66. Ini magister luar negeri. Ini dokter luar negeri. Dalam negeri. Ini dalam negeri. Ini ulang sama. Dokter luar negeri. Sama di atas. ITP 500. Iya, sama. Iya, sama. Karena memang di pendaftaran ke kampusnya juga rata-rata sama sih. Untuk graduate-nya itu S2, S3 sama. Untuk dia minta skornya berapa tuh sama. Dan ini Duolingo 95 ini tuh gampang sekali, serius. Kita punya tuh, Alfat, kita punya TOEIC tuh. Apalagi ini Duolingo 75, Tuhan, tutup mata langsung lulus. Alfat, nggak ada dengar nih. Alfat, nah, iya. Kita punya TOEIC itu, coba kamu geser. Itu TOEIC. Di bawah yang dokter. Itu luar negeri. Kita punya itu TOEIC itu kita punya 63, tapi dia kevali 513. Bagaimana tuh, Alfat? Tanya di tadi tuh yang kita kirim tuh. CSO tuh. Dan lampirkan bukti ekivalennya berapa. CSO. Sudah sesuai apa orang. Ekivalen kita so apa ini? Kita punya 63 TOEIC-nya. Coba tes ulang lah, dapat 3 skor tambah 3 toh. Nah ini besok nih kita tes nih. Apa TOEIC? ITP 500 bisa lah ini. Dengar. TOEFL ITP ini cuma dipakai untuk afirmasi loh, untuk LPDP yang lain tidak dipakai. Dan Duolingo, iya serius, untuk yang lain tidak dipakai. Jadi orang harus mati-matian cari TOEFL IBT atau IELTS ini. Maksudnya bagaimana? Ulang. Maksudnya selain afirmasi, sama. Selain afirmasi itu tidak menggunakan TOEFL ITP dan Duolingo untuk persyaratan di LPDP, misalnya LPDP untuk PNS dan TNI Polri, PNS untuk LPDP untuk TNI Polri dan PNS untuk yang reguler umum, dan yang lain-lain itu tidak menggunakan Duolingo maupun ITP. Jadi ITP ini hanya ada di afirmasi. Jadi beruntung sekali orang yang punya KTP daerah afirmasi ini. Karena skor ini mudah lah sebenarnya. Untuk 500 ini bisa lah. Atau yang Duolingo ini 95 ini kita kemarin tidak belajar. Kita belajar ini 95. Jadi Tamang cuma jelaskan begini baru kita lihat satu kali uji coba langsung kita daftar tes. Lihat skor berapa waktu itu. Dapat 95. Tapi kan kampus minta 105 kan. Jadi kita belajar lagi
dan bisa dapat 115 waktu itu untuk skor Duolingo-nya. Berarti yang terpakai IELTS sih? Terpakai IELTS. Kita pakai Iyo. Duolingo. Tapi kan syarat masuk LPDP kan pakai ITP, Fat. ITP. Oke, terus lanjut. Kalau mau masuk ke kampus-kampusnya selain Amerika ya, kalau mau ke kampus dengan persyaratan bahasa yang lebih rendah ada di Korea Selatan. Biasanya dia cuma minta 5,5 IELTS, 5,6 IELTS. Jadi gampang. Selain itu apa? Di Eropa ternyata. Eropa rata-rata minta IELTS. Kemarin kita daftar, coba kita sudah pernah hubungi itu Politecnico del Milan, coba daftar PWK di sana S3 dengan University of Bologna. Terdapat? Bukan terdapat, tidak ada di list LPDP. Kayaknya LPDP tolak. Oh, Fat, misalnya tong pilih 3 kamu habis ke sana kau mau ganti kampus tuh bisa juga. Sebenarnya bisa. Yang penting intinya dapat LOA dulu. Oh, Iya, LOA-nya paling penting sudah. Betul. Cuma artinya kan untuk daftar dulu yang penting dapat LPDP-nya dulu kan. Iya, itu yang maksud. Ya, dapat LPDP-nya dulu ya, orang ikut aja LPDP punya skema dulu ini. Iya. Jadi daftar 3 kampus. Minimal kita bilang tadi, kampus-kampus yang 3 mau daftar itu kayak kita sudah harus familiar dengan itu. Oh, ini dia di negara bagian ini, dia skornya ini, kurikulumnya begini. Nanti saya mau ambil yang peminatannya ini, begitulah. Nah, terus lanjut. Sudah, ini kan melampirkan surat usulan mengikuti beasiswa kalau misalnya dia dari TNI Polri segala macam. Ini untuk yang PNS TNI Polri. Tong rekomendasi itu bagaimana? Dong rekomendasi tong scan ijazah SMP SMA lagi SD lagi. Tak ada. Cuma ijazah. Rekomendasi dari mana maksudnya? Maksudnya tong daftar tuh tong scan itu barang itu lagi. Oh ya, ijazah. Ijazah SD sampai SMA, sampai S2 lagi. Kayaknya kita deh dulu dari ijazah SD sampai S2 kemarin. Kurang tahu sekarang ya di dia punya akun bagaimana. Berarti itu coba tanya ke Jul lagi, yang Jul yang terakhir kemarin itu dia daftar tuh apa yang dia isi. Yang untuk doktoral kemarin kan dia baru ikut semester kemarin tuh. Dapat. Alfat. Dapat di mana? Alfat. Bukan, maksudnya ini di persyaratan mungkin Jul kan baru semester kemarin. Jadi kalau tuan tanya pada untuk doktoral mungkin dia bisa masih ingat apa ya? Oh, Zulfirman, iya. Alfat. Ya. Kita kirim dia jadwal tuh, coba lihat di grup. Coba buka lihat dulu. Kasih apa tampilkan di Zoom. Oh, I see. Coba kasih tampilkan. Itu bagaimana itu Alfat? Yang mana? Maksudnya ada tes skolastik, toh? Iya. Itu seleksi bagaimana Alfat? Bakal skolastik itu kayak TPA. Tunggu jelaskan sesuatu Fat dari pertama nih administrasi. Oke, ini pembukaannya kan. Pendaftaran 25 Januari ke 1 bulan. Jadi dia ada dua tahap pendaftaran, tahap 1, tahap 2. Ini jadi kalau misalnya gagal di sini bisa lanjut ke tahap 2. Iya. Bisa ikuti proses di sini. Oke. Ya, proses administrasi itu orang sesuai dengan apa yang ada di akun LPDP itu yang kita kirim, yang Tamang punya tuh. Kita Tamang punya. Yang mau minta Jul punya dulu yang terbaru. Bukan, kita Tamang punya yang paling terbaru tuh, yang dia punya ini dokumen itu yang pernah kirim ke kita. Upangan ya? Iya, yang kirim ke kita. Maksudnya tapi itu dia punya bahasa Indonesia semua termasalah itu. Termasalah. Walaupun luar negeri. Walaupun luar negeri. Terus pengumuman hasil seleksi administrasi 14 Maret.
sanggah ini orang kayak mengajukan sanggah begitu, kayak di tes PNS apa yang di orang gagal di mana begitu, apa yang kurang. Oke. Ya kemudian sanggah di bulan Maret dia masuk ke bakat skolastik itu tes kayak TPA begitu, atau kayak online. tes CPNS online. DP macam DP waktu nanti dong kasih itu DP link segala hal gitu. Ada semuanya dong kasih, dorang provide. Kemudian seleksi substansi ini ada 3 biasanya. Substansi. Tunggu, Fat. Skolastik dulu, Fat. Skolastik itu tong apa namanya? Ini belajar apa tuh yang harus tong pelajari tuh skolastik tuh. Ada standar nilai kita ada? Tidak ada. Terus? Jadi belajar itu PAPS UGM, persis sama. Betul, bukan untuk lolos tuh terada standar harus skor berapa begitu. Yang dinilai. Tidak ada passing grade. Oh, yang penting tes lah ya. Yang penting dia punya hasil tes itu antara administrasi, skolastik sama substansi itu memenuhi syarat semua begitu. Kalau substansi? Substansi itu ada yang pertama itu essay on the spot. Essay on the spot itu nanti dia kasih 2 topik yang harus kita tulis dalam, misalnya dia kasih waktu 1 jam, kita harus nulis 300 kata begitu terkait dengan topik. Misalnya dia topik-topik itu berangkat dari isu-isu terbaru di Indonesia, misal kayak kebijakan bahasa Indonesia bisa kebijakan pemerintah tentang pemindahan ibu kota misalnya. Kemudian jadi kita kayak beropini begitu lah. Kita punya posisi kita di mana. Jadi posisi kita setuju atau tidak setuju atau ada di tengah-tengah begitu. Jadi penilaiannya itu kan sebenarnya kalau tes essay on the spot begitu bukan penilaian kamu setuju atau tidak setujunya. Tidak setujunya itu karena apa? Setujunya karena apa? Atau saya ada in between, ada di antara itu karena kayaknya bagian ini bagus tapi dia ada kelemahannya ini begitu. Dia jadi itu kan kalau orang mau menilai esai kan dia lihat ini orang dia bisa mikir tidak, maksudnya dia tidak setuju dengan dia tidak setuju dengan sebuah pernyataan, pasti kan ada alasan, tidak hanya tidak setuju, bukan hanya tidak setuju gitu. Jadi bukan penilaian tidak setujunya kemudian kamu tidak lulus nanti, tidak. Jadi bisa jadi orang yang tidak setuju tapi penilaiannya tinggi kan, dia bilang oh ini masuk akal nih, dia punya pernyataan ini, dia punya alasan-alasan. Berarti harus tulis mulai dari itu kayak PID mau setuju alasannya apa, contohnya bagaimana. Ya betul. Jadi biasanya kalau dia kasih pernyataan begitu kita dia misalnya kan ada pernyataan tentang sebuah topik terus dia tanya bagaimana menurut Anda, setuju atau tidak. Cuma kalimatnya kan agak berbeda kan, biasanya setuju atau tidak setuju atau what is your opinion, opini kamu bagaimana begitu. Dia jadi kita tinggal menyesuaikan dengan kalimatnya. Kalau dia bilang setuju dengan tidak setuju, kita kasih pernyataan dulu. Saya tidak setuju karena begitu. Saya setuju karena begitu. Paham. Ya, jadi dia punya struktur itu biasa menjawab pertanyaan dulu, kemudian kita kasih kalimat pengantar, baru dia punya details, kemudian penutup. Kalau wawancara di posisi mana? Wawancara, jadi setelah essay on the spot, ada FGD. FGD itu focus group discussion. Nanti calon-calon awardee LPDP itu misalnya di Ternate, atau misalnya ada di Ternate, yang ada di Ternate itu dorang kumpulkan, dorang bagi ke dalam beberapa grup, kemudian nanti ada topik yang harus didiskusikan di situ. Tapi ini penilaian untuk diskusi itu minimal kita kasih 1 atau 2 pandangan begitu tentang sebuah topik yang dorang lemparkan di forum. Tidak boleh terlalu mendominasi, nanti kelihatan kan ini orang dia kayaknya orangnya begini. Jadi kita sebatas menjawab pertanyaan dan 1 atau 2 kali begitu.
jangan terlalu banyak begitu, jangan torang semua torang borong itu diskusi jadi torang di situ jadi bintangnya, tidak boleh. Biasa orang begitu kan dinotis kan, oh ini dia kayaknya agak orangnya tidak bisa kerjasama atau tidak bisa menerima ide dari orang lain begitu. Tipe itu kan demo masa semua tuh. Jangan tuh. Jangan Ini bikin forum untuk mau kasih tunjuk orang punya ini. Don cuma mau lihat kita bisa berpartisipasi atau tidak di dalam sebuah forum. Kita bahasa Indonesia tuh diskusinya tuh. Campur mix, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, mix aja. Alfat, me ini orang baru pulang ke diri saya Ecal Palu tompe teacher sini tuh dari A sampai Z Pak. Ada tuh cerita tuh perjalanan. Fat, berarti di substansi ini tuh yang pertama tuh SI dulu tuh. Yang pertama SI, yang kedua FGD, yang ketiga apa? Wawancara. Wawancara tuh ditanya apa itu? Ya ini finalnya di wawancara. Jadi apapun yang kalian tulis di administrasi SI, di administrasi tadi kan ada SI juga toh. SI yang kita harus kembali mengabdi gitu ke Indonesia. Apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia pada saat sebelumnya, kemudian kita mau sekolah apa, kemudian setelah lulus kita mau jadi apa. Pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis itu yang kita tulis itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di saat wawancara. Dan dia akan ulik terus, misalnya kamu nanti S3-nya mau jadi apa? Coba kalau misalnya kita tanya S3 nanti mau jadi apa? Kalau kita yang pertama mau ambil keuntungan LPDP saja itu. Ada. Yang pertama, yang jelas kita akan dikasihkan kita keilmuan ini untuk kita bangsa dan negara. Itu jelas. Maksudnya mau jadi apa setelah S3? Kalau macam misalnya kita nih, ya pengen sih mau jadi akademisi, tapi kan sementara status belum dosen pasti, tapi masih dosen kontrak. Exactly, betul. Tidak, tapi kan sudah berada di sistem kan, akademisi. Nanti dorong mau cecar lagi. Jadi selama Don tanya sudah terlibat di dalam proses belajar mengajar atau belum? Sudah tuh. Oke. Coba bisa Anda jelaskan? Bisa Anda menjelaskan sedikit tentang ini? Misalnya saya dosen tetap di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Ternate, namanya STIMI ya, tapi jurusan atau kampus yang saya jalani saat ini itu tidak spesifik dengan jurusan saya, tapi ada beberapa mata kuliah yang berkaitan. Mudah-mudahan dengan saya sudah doktor, saya bisa memilih setelah balik dari sana, saya bisa memilih kampus-kampus yang memang mungkin sejalan dengan bidang studi saya atau keilmuan saya, biar saya lebih mengeksplor lagi tentang apa sih perencanaan pembangunan ke depan untuk bangsa dan negara ini. Kayak begitulah, standarnya begitulah. Jadi Anda ingin menjadi dosen seperti itu, Pak? Iya, saya ingin menjadi dosen karena saya mau ilmu saya ini. Kalau boleh tahu tugas pokok seorang dosen itu ada berapa? Setahu saya itu tugas pokok dosen itu ya belajar mengajar kan. Kemudian terlepas dari belajar mengajar kan kita tahu perguruan tinggi ini kan punya tridharma perguruan tinggi. Iya. Nah, proses belajar mengajar, kemudian ada penelitian yang saya geluti, ya, dan pengabdian saya kepada masyarakat, bangsa dan negara ini ke depan gitu. Ya, itu betul tadi. Jadi kadang orang tidak paham kan, dia pengen jadi dosen itu tapi tidak ngerti tupoksinya dosen seperti apa. Ataupun dia pengen jadi orang lain, pengen jadi jabatan apa tapi dia tidak mengerti tupoksi yang dia nanti pengen jadi itu seperti apa. Itu yang orang ini kayaknya tidak cocok, dia tidak paham dengan apa yang akan dikerjakan nanti setelah dia S3 begitu. Apalagi kalau S3 ini kan sesuatu yang bidang pekerjaannya itu sedikit begitu. Jadi dia paling S3 itu dia kalau bukan jadi staf ahli, jadi peneliti, jadi dosen. Konsultan. Ya, jadi staf ahli konsultan lah begitu kan. Nah, itu di bidang-bidang itu saja. Jadi dia harus bisa menjelaskan itu di pewawancara. Nanti diulik lagi terus. Misalnya, kalau misalnya Bapak Faisal ini ditawarkan untuk menjadi seorang dosen di Pulau Jawa, mau tidak? Dengan gaji sekian.
Mau. Mau. Tapi bagaimana dengan tulisan Anda untuk mengabdikan diri ke Maluku Utara? Bagaimana caranya itu menjelaskan? Nah, ini pertanyaan yang menjebak nih. Kalau saya pikiran saya kenapa? Karena di Maluku Utara saat ini kami belum ada jurusan tentang perencanaan wilayah kota. Tinggal tong olah di situ tuh. Mungkin kalau seandainya saya di Jawa banyak kampus-kampus yang sama dengan bidang studi keilmuan saya, biar saya lebih mendalami, lebih banyak cari tahu ilmu tentang perencanaan. Seperti sama aja sih kalau seandainya hari ini kalau jurusan saya ada di Ternate atau di Maluku Utara ini, saya akan kembali mengabdi untuk Maluku Utara. Seperti saya bilang tadi, saya udah alami saat ini di kampus, tapi bukan kampus yang pure mengajar tentang perencanaan wilayah kota, tapi malah lebih ke perencanaan perikanan. Jadi mengatur perencanaan ikan. Begitulah, terspesifik ke kita jurusan lah. Jadi kalau mau pengabdiannya bagaimana nanti? Pengabdian yang penting saya mengabdi untuk negeri ini, saya mengabdi semua ini. Keadaan itu. Maksudnya untuk Maluku Utara. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan orang punya disertasi. Itu kan sudah ditulis toh. Nanti orang mau tanya disertasinya ini pakai metode apa begitu. Oh, cocok. Ya. Misalnya Kemudian kualitatif. Impact-nya untuk bidang ilmu apa? Karena begitu. S3 itu kan dia bukan sekedar hanya menulis disertasi, kan dia harus ada impact untuk ilmu pengetahuan kalau disertasi itu. Kalau S2 kan ya sudah tulis-tulis aja begitu kayak riset-riset biasa. Betul. Tapi kita harus menghasilkan sebuah kebaruan atau novelty di bidang ilmu kita seperti itu. Nah, itu makanya itu karena petugas untuk coaching petorang. Terus makanya kemari lagi karena petugas untuk coaching petorang. Harus mikir dulu apa kira-kira mau bikin disertasi tentang apa ini. Nah, itu untuk sementara nih Fat, karena waktu juga mepet, jadi kita perencana tuh ini yang muda-muda dulu lah, yang kita mau kasih masuk di proposal penelitian nih. Iya, apa? Kita mau tentang ini pariwisata. Sosiologi perkotaan. Apa itu? Sosiologi perkotaan mau bikin depo apa? Sosiologi itu luas loh. Iya, tentang apa? Ini bagaimana masyarakat kota hidup di tengah ini perkembangan pembangunan yang begitu pesat saat ini nih tuh. Bagaimana dorang social culture dengan adanya pembangunan, bagaimana dorang ini ya kenyamanan hidup lah di perkotaan saat ini. Sementara begitu dulu. Belum tahu tuh mau tulis apa nih. Ide-ide besar apa? Kan bisa aja angkat tentang ibu kota provinsi tadi. Nah, bisa jadi juga misalnya provinsi. Karena kemarin saya sudah teliti mengenai itu, saya mau mendalami lagi. Iya, tentang dia punya kebijakan kah, atau dia punya ekonomi atau investasi kan bisa jadi. Jadi dia selain dia punya kebaruan di bidang akademik dan di bidang ini juga implementasinya ada juga begitu. Cocok. Oh itu Fat, itu selesai terakhir tuh diwawancara tuh tanya begitu. Iya, jadi sangat-sangat berdasarkan kita punya esai yang kita tulis di pendaftaran di awal. Betul. Fat. Kemudian itu tuh nanti dong wawancara tuh di Ternate atau tuh harus berangkat di mana dong tentukan tempat? Online. Atau via online. Online. Satu orang nih? Satu orang, dan itu ada 5 orang yang nanti di ruangan Zoom itu. Oh, cocok. Berarti kayak kemarin tong micro teaching di apalah di tes. Mungkin karena sudah tidak corona, mungkin dong datang, tidak tahu ya, maksudnya dong bakal datang atau tetap online begitu. Kalau dorang hemat ya berarti dong online. Kalau orang kan kemarin kan langsung tuh, jadi kelihatan dari gesturnya bagaimana. Kalau online ini kadang orang tidak melihat kita punya gestur, hanya lihat kita punya wajah dengan intonasi bicara kan. Iya betul. Baru boleh orang bisa jadi miskonsepsi, ini understanding. Siapa tahu pas dia mau wawancara begini dia rasa berak, dia muka keras begitu toh, orang salah paham lagi, terlulus gara-gara rasa berak. Iya betul.
Tapi menurut Ngana bagaimana nih? Kira-kira orang bisa begitu? Jadi coba ya Cal di itu ya, disertasi juga penting itu. Jadi walaupun ini tidak terlalu dalam dia mau bahas, artinya kan nanti berubah di saat kita sekolah juga. Cuma orang pengen lihat kita punya ide apa, ide besarnya Kedalaman apa. dari Iya, disertasi kita punya ini pikiran tidak untuk menulis begitu. kira terlalu gila sudah sendiri. Kita biar berapa kira-kira. Itu terhadap pulau kamu suara Sabera begitu tekedam terus. Beliau ini hanya Iya. tekedam. I wanna take a down. Kita curiga ini antara kasih menyala video nih gara-gara ada rambut panjang di sebelah. Astagfirullah iyo. Berarti itu untuk kesiap-kesiap Fatih. Iyo, Apalagi kira-kira ini makanya. tanggal berapa nih? Coba bikin deadline aja. Ini sudah tanggal 15. Nah, Fat, kalau untuk TOEFL anak yang Sukma punya ada. Supas sudah. ITP Sukma punya 607. Nah, Kalau kita punya 570. nah. Itu Echal punya tuh sudah bisa daftar sampai di Kanada sana. Sudah bisa daftar tembus-tembus ke Kutub Tanpa Utara. salju-salju. Echal pentufel tuh sudah bisa daftar sampai salju-salju. Nah, tapi itu Fat yang anak pikirkan sekarang yang harus anak hadapi ini tuh itu akunnya ini loh. Sama anak dan Sukma sama. Coba di email di tadi. Sudah, anak su email pedorang nih barusan anak su email pedorang tapi jam begini kayaknya dong su tidur tuh. Iyo pagi toh, sabantar pagi. Kita su email pedorang sih, su email su terkirim cuma mungkin dong belum baca besok pagi belum. Tapi balas cepat juga ya. Dong balas cepat. Nah, kita cuma bilang Kalau begini, bisa Fat. dong belum balas, telepon aja langsung. Besok pagi Iya. telepon. Jam kerja kan Terus langsung kalau telepon. Biar Bisa langsung lah, dilayani. Biasanya kalau email juga agak lama begitu, 1-2 hari bahkan 3 hari baru orang respon. Kita langsung bilang kita penama dengan nomor nik, lebih dong Betul. tanya, dong cek Ya. gampang. Supaya langsung orang cek. Supaya langsung dong cek. Nah itu tantangan satu. Kalau memang itu so ada semua, anak langsung kasih siap sudah nih. Dia persyaratan yang lain kayak misalnya isi kayak tadi yang anak kirim tuh. Ini Kung ini dapat skor itu dari mana? mites tuh Kapan? Sukma tes hari apa kemarinnya? Hari Hari Jumat, anak hari Sabtu. Oke. LT. Nah, Fat, terus ini lagi apa namanya? Di LT? Sukma di LT tes online tuh. Nah, terus apa namanya? Ini yang itu minta rekomendasi itu tuh harus unggah di administrasi nih. Kayak rekomendasi dari Oke, sabar. Ini kan ada rekomendasi. Ya, ada di sini kan dia punya ini. Dia punya contoh rekomendasi. Jadi pakai ini saja, dibikin ulang begitu rekomendasinya. Nah, Fat, terus ini anak mau tanya bagaimana nih? Ini nih kan anak yang Sukma nih kan tong ikut tes yang online. Jadi tong sertifikat itu 14 hari baru dari ETS kirim. Sekarang dong baru kasih itu orang yang ini apa nih unofficial punya. Tuh bisa mendapatkan official kah bagaimana? Bisa. Jadi minta dorang punya rekaman yang menyatakan bahwa nilai itu seperti itu. Atau tong minta kayak keterangan dari pihak lembaga menyatakan begitu. Iya. Nah, ini rekomendasi Calpox. Nah, jadi ini copy paste di Word. Cuma DP contoh ini jangan tulis. Cuma ini saja. Share screen tunggu ya. Ini. Mana termuncul ini? Ini masih tadi jadwal seleksi beasiswa 23. Ini.